Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.
apa gambar itu ya, video itu yang tidak jalan. Nanti kalian membuat santunan kasar ya. Nanti setelah membuat ringkasan itu semua, kalian mengambil kesimpulan dan itu membuat dalam satu kelompok 2 soal ya. Mengambil setelah membuat soal, kalian tanya jawab di situ. Di situ semua ada pertanyaan dan juga ada jawaban di video itu. Jadi tolong kalian simpulkan, mengambil kesimpulannya, jadi jawab. Nanti menampilkan kelompok antara kelompok A atau kelompok B tampilkan ke depan, menantikan hasil kerja kalian yang kalian kerjakan bersama ya. Dan lainnya agama Hindu merupakan Coba dapati ya gambarnya. bangsa Arya dengan bangsa dan India. Hai di story apa kabarnya? Pastinya sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragam budaya, ras, hingga kebudayaan. Hal ini kemudian dikenal pula dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman tersebut ternyata sudah ada sejak lama. Salah satunya yaitu agama yang dianut oleh sebagian warga negara Indonesia, yaitu agama Hindu dan juga Buddha. Bahkan jauh sebelum era kolonialisme. Hal ini tentunya bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada, seperti candi, bangunan, serta sejarah yang menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha dan sempat eksis di berbagai wilayah Nusantara. Namun, tentu saja agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara ini tidak begitu saja. Terdapat proses yang panjang hingga munculnya berbagai teori yang menjelaskan hal tersebut. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana sih asal-usul dari agama Hindu dan juga Buddha ini hingga bisa masuk dan juga berkembang di Indonesia, serta sumber ataupun bukti-bukti apa saja yang mendukung hal tersebut. Maka dari itu, yang perlu alat tulis sekalian, karena kita akan segera menuju pembahasannya. Oke, dari itu. Yang pertama, asal-usul agama Hindu dan Buddha. Sebelum kita membahas bagaimana sejarah kita membahas jadi tidak ada 2 tahun sebelum Masehi di India telah berkembang kebudayaan besar yang letaknya berada di luar bumi. 2 pusat kebudayaan di daerah tersebut berada di 2 pusat kuno yang dikenal dengan nama sebagai Garut dan juga Harappan. Perkembangan 2 pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravidia. Kita tahun 1500 sebelum Masehi, dan kemudian datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Bangsa Arya ini datang ke India dengan membawa pengaruh besar seperti tulisan, bahasa, teknologi, dan kepercayaan. Dan kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Veda atau Weda yang nantinya menjadi cikal bakal dari lahirnya agama Hindu. Dan lahirnya agama Hindu ini merupakan bentuk dari percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravidia. Dalam agama Hindu bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa, dan terdapat 3 dewa utama atau Trimurti yang dibuat oleh masyarakat Hindu, yaitu Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu sebagai Dewa Pelindung, dan juga Dewa Shiva sebagai Dewa Pembinasa. Dan ketiga dewa tersebut dikenal dengan sebutan sebagai Trimurti. Sedangkan kitab suci dari agama Hindu ini adalah Veda. Kemudian itu agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Dan pada saat itu di India telah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya yaitu dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Ashoka. Kemunculan dari agama Buddha ini tentu tidak terlepas dari tokoh yang bernama Siddhartha Gautama atau dikenal pula dengan nama Buddha Gautama. Siddhartha adalah putra dari raja yang bernama Suddhodana yang berasal dari kerajaan Kapilwastu.
hingga ajaran ini meluas dan berkembang ke berbagai wilayah, salah satunya yaitu ke Indonesia, dan bertahan hingga saat ini. Kemudian yang kedua, sumber yang menjelaskan adanya hubungan antara India dan juga Nusantara. Sebelum kita membahas lebih jauh, baiknya kita mengetahui dari mana sih sumber yang menjelaskan adanya hubungan antara bangsa India dan juga bangsa Indonesia pada saat itu. Yang pertama bisa kita lihat dari sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang dapat kita lihat dari kitab Jataka dan juga kitab Ramayana. Akan tetapi dalam kitab ini tidak dapat menemukan kapan dia mengenal Indonesia. Kemudian sumber yang kedua ada dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad ke-5. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha yang bernama Fahien pada sekitar tahun 413 Masehi. Fahien melakukan perjalanan dari India ke Yesoti atau Tabungan Negara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Kemudian selanjutnya ada juga dari Kaisar Cina yaitu Wen Yi yang mengirimkan utusan ke Senkaku atau Pulau Jawa. Selanjutnya ada sumber dari Yunani. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan juga Cina dapat diketahui dari tulisan ditulis oleh Claudius Josephus, seorang ahli ilmu dari Yunani. Dalam tulisannya yang berjudul Biografi, ditulis pada abad kedua,